Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Norita Erlina Siahan SPD dalam channel YouTube Yuk Belajar. Kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu tentang jenis-jenis puisi rakyat yang ketiga, yaitu syair. Nah, Ibu akan jelaskan ya, apa itu syair? Syair adalah puisi lama yang digunakan untuk menuliskan hal-hal yang panjang. Syair masuk ke Indonesia saat penyebaran agama Islam. Dahulu, ciri utama dari syair adalah menggunakan bahasa Melayu kuno. Meskipun awalnya syair mengacu pada tradisi sastra Arab, syair terus mengalami evolusi dan modifikasi sehingga menciptakan identitas khas Melayu. Fungsi dari syair: 1. Syair dimanfaatkan sebagai hiburan di berbagai acara sosial seperti pernikahan atau acara lainnya. 2. Syair juga dinyanyikan untuk mengiringi tarian tertentu. 3. Melalui keindahan lirik dan suara, syair dapat menyentuh hati pendengar dan meninggalkan kesan yang dalam. 4. Syair digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai melalui cerita. 5. Syair berperan dalam acara-acara seni dan budaya masyarakat. Dan ciri-ciri dari syair adalah: 1. Terdiri dari 4 baris. 1 bait syair terdiri dari 4 baris. Syair bisa terdiri dari beberapa bait sesuai keinginan penyair, tapi setiap baitnya hanya terdiri dari 4 baris. Berikutnya contohnya ya. A. Ke sekolah luruskan niatmu. Baris 1. B. Tekadkan hati mencari ilmu. Baris kedua. C. Tidak ada rugi belajar tiap waktu. Baris ketiga. D. Supaya baik masa depanmu. Baris keempat. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Ciri syair yang kedua adalah di setiap barisnya terdiri dari 4 sampai 6 kata. Agar lebih paham, yuk simak contoh berikut. A. Kita saja yang masih kurang, 5 kata. B. Belajar juga masih jarang, 4 kata. C. Masih suka berbuat curang, 4 kata. D. Jangan salahkan siapa-siapa kalau jadi terbelakang, 6 kata. 3. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apa itu suku kata? Ibu akan jelaskan ya. Suku kata adalah jumlah gabungan satu atau lebih huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, setiap baris syair biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berikut contohnya ya. A. Sekolah adalah tempat bertemu. Terdiri dari 11 suku kata. Yang kedua, dengan segala jenis ilmu, terdiri dari 9 suku kata. Yang ketiga, menjadi lebih baik selalu, terdiri dari 10 suku kata. D. Bertemu teman, tidak jemu, terdiri dari 9 suku kata. Nah, ciri yang keempat, semua baris adalah isi. Berbeda dengan pantun yang terdiri dari 2 sampiran dan 2 isi. Semua baris dalam syair adalah isi. Setiap baris pada syair biasanya memiliki pesan atau cerita. Berikut contoh syair tentang lingkungan. Alam kini telah hampir mati, waktu juga tak lagi peduli. Hati manusia makin keras layaknya besi, berdiri angkuh di atas bumi.
Yang kelima, berakhiran rima a a a a. Syair memiliki rima akhiran rima a a a a. Berikut adalah contoh syair dengan akhiran rima yang sama. Dengarkan baik-baik ya. Sahabat sejati akan abadi, tak perlu lagi repot dicari. Andai kita tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Nah, semuanya rimanya a a a a. Yang keenam, berisi cerita atau pesan. Biasanya syair berisi sebuah cerita sejarah, agama, mitos atau rekaan. Syair juga dapat berisi petuah atau nasihat baik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis syair. Jenis-jenis syair adalah 1. Syair romantis. Maksudnya, syair ini membahas tentang cinta. Biasanya ada pada cerita hikayat, pelipur lara, cerita rakyat. Contoh syair romantis adalah syair Bidasari yang bercerita tentang putri raja yang dibuang dan akhirnya ditemukan oleh putra bangsawan. 2. Syair Panji. Syair Panji bercerita tentang kehidupan di dalam istana dan orang-orang yang ada di dalamnya. Pernah dengar kisah Roro Jonggrang atau Dandung Bondowoso? Nah, kisah Roro Jonggrang adalah contoh syair Panji. Contoh syair Panji lainnya yang terkenal adalah Kentambuhan dan Dayang Sumbi. 3. Syair sejarah. Sesuai namanya, syair ini bercerita sesuai sejarah yang benar-benar terjadi. Kebanyakan isi syairnya tentang peperangan. Contoh syair sejarah adalah syair Perang Mengkasar, hikayat Putri Johar Manikam, dan Saksi Kalimantan Selatan. 4. Syair kiasan. Syair kiasan ini mengisahkan percintaan antara bunga, buah, burung, ikan, dan lainnya. Syair ini berisi kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Contohnya adalah syair Burung Punggu. 5. Syair agama. Syair ini adalah mengandung pesan-pesan agama yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu syair sufi, syair nasihat, syair riwayat, cerita nabi, dan syair tentang ajaran Islam. Nah, demikian tentang jenis-jenis syair. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang unsur-unsur syair. Adapun unsur-unsur syair dibagi atas 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam syair yang terdiri dari tema, perasaan, nada, amanat. Apa itu tema? Tema ialah ide pokok yang ingin disampaikan penyair kepada si pembaca. Tema syair sangat beragam seperti agama, alam, lingkungan, pendidikan, kemanusiaan, atau tema-tema lainnya. Yang dimaksud dengan perasaan adalah sesuatu yang ingin penyair ungkapkan. Bisa itu berupa cara pandang, ciri khasnya, karakter, dan lain-lainnya. Nada ialah intonasi atau penekanan dalam isi syair. Dapat berupa mengejek, menasihati, bergembira, berbelas kasihan, mengeritik, dan sebagainya. Sedangkan amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penyair kepada si pembaca. Unsur ekstrinsik ialah unsur yang terdapat di luar syair, seperti latar belakang penyair, latar belakang sosial budaya, adat atau kebiasaan masyarakat setempat,
dan pendidikan penyair. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.